yang membagikan nasi kotak setiap Jumat di pondok-pondok tahfiz Quran di seputaran Kota Balikpapan. Semoga ke depan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk kebermanfaatan umat di Balikpapan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka talim ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Farurozi, dan nanti akan dilanjutkan dengan doa. Kemudian nanti kita sholat zuhur bersama berjamaah dulu, kemudian nanti istirahat dan penutup. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu, khusus sebelah kiri saya ini ada yang dituakan kepada Dr. Suhahman, kemudian Pak RT kita Pak Hanafi kan begitu ya, dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Yang paling tua yang katanya Bang Hussein kan gitu ya. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, selawat dan salam tersampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang istiqomah, komitmen dalam menegakkan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan semua kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, selalu saja saya ingatkan kalau kita lagi ngobrol-ngobrol ini, doa saya cuma satu sama Allah, ya Allah, kumpulkan kami nanti di surgamu saudara bersama-sama sebagaimana dulu kami kumpul-kumpul bahagia, tertawa, bercanda di dunia ini. Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati Allah, ada satu hal mungkin banyak di antara kita yang tidak mengetahui. Allah itu berfirman di penghujung ayatnya mengatakan bima kasabat qulubukum. Ada aktivitas bima kasabat qulubukum, disebabkan kemudian apa? Hati kamu itu menginginkan sesuatu. Ya, la yu'akhidukumullahu ya fi aimanikum. Allah tidak pernah kemudian apa? Menghukum kalian disebabkan oleh janji yang kalian tidak pernah menginginkan janji itu, ya. Tapi kemudian Allah tutup ayatnya bima kasabat qulubukum. Tapi yang sudah kemudian terlintas, ada lintasan itu, ada pikiran itu, nanti akan dihisab di hari kiamat lintasan hati itu. Ya, misalnya ini, kita menganggap ini bukan sesuatu yang dosa. Umpamanya, oh enak jadi koruptor itu ya. Ya, bisa saya melakukan ini, ngerampok negara ini dan itu. Kita nggak korupsi Bapak Ibu, tapi kita dapat dosanya. Bima kasabat qulubukum. Disebabkan oleh aktivitas hati kita yang punya cita-cita nggak benar tadi. Harusnya hati kita itu cita-citanya benar. Jadi orang jujur itu kemudian apa? Bukan hancur, tapi kemudian jadi orang jujur itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai Bapak Ibu, makanya kan saya pernah berulang-ulang di taklim saya sampaikan. Ada orang kaitannya dengan dunia ini terbagi menjadi 4 kan? Yang pertama yang punya ilmu, yang kaya, rajulun atahullahu malan wa ilman. Orang yang diberi harta dan ilmu. Dia gunakan kemudian hartanya itu dalam bingkai ilmu untuk taat kepada Allah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdulul Manazil, orang yang paling afdol, paling utama posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua punya ilmu, nggak punya harta, tapi dia bercita-cita, hatinya punya cita-cita. Saya kalau punya harta, saya seperti yang nomor 1 tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sama pahalanya, nggak pernah berinfak, nggak pernah ngumrohkan orang, nggak pernah ngajikan orang, nggak pernah kemudian apa nyumbang Jumat berkah, kan umpamanya kan begitu ya, nggak pernah melakukan kebaikan apa-apa. Tapi di dalam hatinya itu bima kasabat qulubukum, ada aktivitas hati yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sama pahalanya seperti yang nomor 1. Yang nomor 3 dan 4 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi harta nggak diberi ilmu. Hartanya digunakan untuk maksiat. Gitu ya, main judi, main perempuan, khamr, macam-macam. Ini seburuk-buruknya manusia.
Yang nomor 4, nggak punya harta, nggak punya ilmu. Hatinya beringinan seperti nomor 3. Dia nggak pernah berzina, dia nggak pernah main judi, dia nggak pernah minum khamr karena memang nggak punya duit. Tapi kata Nabi SAW, dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang nomor 3 tadi. Ya Bapak Ibu, diingatkan, ya kan gitu, suami atau istri, enak ya jadi anggota dewan kan gitu, bisa korupsi kan gitu, bahagia kan lihat istrinya itu dengan tampilannya luar biasa kan begitu. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, nggak menikmati duitnya, nikmati dosanya. Nikmati dosanya. Sering nggak kita yang seperti itu? Sering, saya yakin. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Hari ini baru kita tahu. Makanya bahagia itu kalau taat. Jangan kita berpikir kemudian enak ya jadi orang banyak hartanya, kemudian apa bisa ini dan itu, dari kemudian cara yang korupsi umpamanya. Bapak Ibu nggak korupsi, tapi dosanya dapat. Ya kan gitu. Bahaya ini. Candaan-candaan kita yang kemudian dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman itu dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan apa? Wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya kan gitu. Allah buat hati kita itu benci dengan yang namanya kekafiran, kemaksiatan, apalagi perbuatan dosa. Yang dibuat indah atas hati orang yang beriman itu adalah perbuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harusnya kemudian iri, Masya Allah, dari dulu dia itu ya, dari nggak punya harta sampai punya harta, kemudian kalau bahagianya ngeliat dia kalau sholat, kemudian apa, kalau lagi nggak berjamaah sholat sunnah, kemudian lama banget sujudnya. Nah begitu Bu, kita nggak sholat selama dia, tapi pahala kita selama dia ketika sujud. Masya Allah, dia setiap hari bisa khatam Quran, semuanya kan gitu ya. Maaf, 1 hari 1 juz. Kita baru menginginkan taat kepada orang itu, sehingga mungkin seperti itu kita belum melakukannya, kita sudah dapat pahala Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kemudian apa merasa bahagia dengan yang namanya apa kemaksiatan, walaupun kita mengatakan oh enggak, saya cuma apa terlintas saja. Itu dihitung sama Allah. Bima kasabat qulubukum, butuhnya hati. Pekerjaan hati ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Ya, jadi apa di dalam Islam itu kan yang dinilai oleh Allah Ta'ala adalah hati. Nabi mengatakan apa Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati Allah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Bukan yang dilihat fisik dan tampangnya oleh Allah Ta'ala, tapi yang dilihat lintasan hatinya Bapak Ibu. Ngeri kita ini kan begitu. Kita nggak pernah korupsi, kita nggak pernah apalagi berzina, nggak pernah kemudian hedon kan begitu ya Bapak Ibu. Tapi dosanya di akhirat dikasih lihat nih, ini dosa kamu nih. Nauzubillah min dzalik. Kita nggak pernah khatam Quran sebulan sekali, tapi kita kemudian apa? Wih, Masya Allah nih ya, orang ini taat kan begitu ya. Setiap hari kemudian berinfak sekian juta. Saya kepingin yang seperti ini ya Allah. Di hari kiamat nanti Bapak Ibu, kita dapat pahala seperti dia. Ya, halo. Jadi kalau lintasan hati itu jangan sampai yang maksiat. Lintasan hati yang taat. Belum kita melaksanakannya, sudah tertulis pahala. Dan sebaliknya, dosa lintasan hati belum kita melakukannya, tapi sudah mencita-citakannya, meniatkannya, sudah tercatat sebagai sebuah dosa Bapak Ibu. Ya kan begitu ya? Seperti itu. Jadi jangan bangga apa dengan jangan merasa tenang ketika kemudian lintasan hati ini apa? Menginginkan kemaksiatan. Enak ya selingkuh gak ketahuan sama istrinya, enak ya selingkuh gak tahu ketahuan sama suaminya. Bapak Ibu gak selingkuh, dapat dosa selingkuh. Halo Bapak Ibu. Ini ya silakan. Ya jadi ini hal-hal yang sangat sederhana saya ingin sampaikan, tapi banyak di antara kita yang tidak tahu. Makanya saya melihat ini, wah ini nggak benar. Ini harus disampaikan. Ya kan begitu ya. Wah enak kemudian jadi dewan, beli sana beli sini kan begitu. Kita nggak ikut nyalek Bapak Ibu. Tapi dosanya kemudian ikut orang yang suah juga, sogok juga coba. Musibah itu kan begitu ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa? Luruskan hati. Kalau ngeliat yang taat, saya kepingin seperti itu ya Allah. Ngeliat yang maksiat, nauzubillah min dzalik. Jangan kemudian dia yang maksiat bukan saya kok. Tapi kamu ada nggak niat seperti dia?
Nah, itu kadang-kadang ada istighfar kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan di babak klip saya yang sedikit itu ya. Apa namanya? Hati itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ala inna fil jasadi mudghah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam setiap jasad manusia ada segumpal daging. Kalau dagingnya baik, baik juga amalnya. Oh, Masya Allah, anggota dewan kita datang ini, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, mana Bu Iipnya? Oh ada, Masya Allah. Baik, nah jadi Bapak Ibu, ya jadi harus apa? Diluruskan. Oh saya mau dilantik, saya mau kan ini kan begitu, saya mau ini. Nggak usah, Bapak, terlintas aja nggak usah. Begitu terlintas kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi minta tips bagaimana maksiat gak ketahuan. Na'udzubillah min dzalik. Tipsnya bagaimana ini? Selingkuh gak ketahuan kan begitu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lintasan hati itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia alimun bima fis sudur. Karena Allah Ta'ala mengetahui apa yang terlintas di dalam hati kita. Ya, jadi kita ajarkan sama anak-anak kita. Kamu setiap melihat orang yang taat, niatkan seperti itu. Kamu belum melakukan ketaatan, kamu sudah dapat pahalanya. Melihat orang yang maksiat, bilang sama Allah, na'udzubillah min dzalik. Gitu kan? Ya, jadi saya kepingin menyampaikan juga rumus yang namanya taat sama maksiat itu sederhana Bapak Ibu. Jangan sampai ada di benak kita yang namanya maksiat itu sesuatu yang mudah. Harusnya yang ada di benak kita, di dalam hati kita adalah taat itu mudah. Gitu ya. Orang bahagia ketika selingkuh kan begitu ya. Oh, selingkuh enak, bahagia, keliling-keliling dunia kan selingkuhnya di sini kan begitu ya. Kalau kita kebahagiaannya sederhana, siapa yang sudah punya cucu kan begitu ya. Saya bahagia itu nimang cucu. Bahagia nimang cucu coba. Dapat pahala nggak Bapak Ibu taat? Bahagia. Saya itu bahagianya sederhana kan begitu. Jalan-jalan sama keluarga. Dapat pahala Bapak Ibu. Tapi ada orang kemudian bahagia ketika maksiat. Ya, makanya nongkrong-nongkrong seperti ini Bapak Ibu, kita niatkan kemudian untuk taat kepada Allah dan menghalangi kita dari maksiat, selingkuh dan lain sebagainya, maka kita ngumpul-ngumpul ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua hal di dunia ini ad-dunya mal'unun wa mal'unun wa ma fiha. Dunia ini terlaknat dan apa-apa aktivitas di dalamnya juga terlaknat kecuali 3 kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah canda gurau, ya. Suami, istri dan anak-anak di dalam rumahnya atau kemudian lagi keluar rumah. Kalau kita mengatakan kita keluarga besar sahabat muslim, canda kita ini Bapak Ibu pahala taat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan kemudian punya cita-cita yang enggak benar. Ya, na'udzubillah min. Nah, jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi lupa ya tadi itu kan begitu. Ya Pak, terima kasih jazakallahu khairan. Oh, masih 20 menit lagi katanya. Padahal saya sudah dengar es krim ini kepingin makan ya padahal enggak apa-apa. Baik. Ya, jadi Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah hati kita. Jadi jangan pernah, saya ulangi lagi ini, saya ulangi berulang-ulang nih ya. Jangan pernah beranggapan dosa zina itu kalau kita berzina saja. Dosa korupsi ketika kemudian kita ngerampok uang negara saja. Tapi yang punya cita-cita belum melakukannya, terlintas dalam hatinya, dia sudah dapat dosanya. Dan sebaliknya, Masya Allah gitu ya, bacaan Qurannya bagus, bercita-cita, Masya Allah sudah tua tapi bisa hafal Quran. Kita belum hafal itu Bapak Ibu, dapat pahalanya. Saya ulangi lagi nih supaya kemudian apa? Karena Nabi SAW itu dalam memberikan nasihat, satu nasihat itu diulang sampai 3 kali. Ya, jadi Nabi SAW itu bukan seorang orator dia, tapi apa? Suaranya bisa dipahami oleh semua kalangan. Dari yang pertama diucapkan paham, sampai kemudian yang paling bodoh harus diulang 3 kali, direpetisi 3 kali, sampai kemudian apa? Yang paling bodoh mengerti. Ya, luar biasa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu hamba Allah sampaikan kepada keluarga kita, karena Nabi mengatakan fal yuballighu syahidul ghaib. Kalau kita tahu ilmu, kita hadir di majelis ilmu,
kemudian ada keluarga kita, ada teman kita yang belum hadir, gitu ya Bapak Ibu. Sampaikan kepada mereka, hati-hati loh. Ini dosa kita nggak sadari, dan ada juga pahala yang kita tidak sadari. Ya kan begitu? Jangan sampai kemudian apa? Dapat dosa jariah yang kita kepingin pahala jariah. Makanya kan kalau mati manusia, idza matal insan in qata amaluhu illa min salas. Anak Adam kalau wafat semuanya putus kecuali 3. Yang pertama disebutkan apa Bapak Ibu? Ilmu yang bermanfaat. Artinya dia tahu. Ya, terima kasih Bu. Artinya apa? Dia tahu nih, menjalani kehidupan ini harus dengan ilmu. Makanya wahyu yang pertama kali turun apa Bapak Ibu? Iqra. Bukan perintah sholat, bukan perintah haji, bukan perintah puasa, tapi perintah membaca. Jadi orang cerdas, akal sehat. Itu ya Bapak Ibu. Kenapa? Di online saya sampaikan, setan itu bisa dikalahkan dengan akal sehat. Karena dalam Islam itu dalil ada 2. Ada yang nakli, Quran dan Sunnah. Kemudian ada yang 2, akli, akal sehat. Gitu kan? Coba kita lihat wahyu yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Satu ayat ini sudah menyebabkan musyrikin Mekah nggak bisa ngomong. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Tuhan itu menciptakan, khalaqa. Kalau Tuhan kamu musyrikin Mekah, khuliqa, diciptakan. Akal sehat mana yang bisa menerima? Tuhan diciptakan. Tuhan itu yang menciptakan. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun. Setan sudah menyesatkan banyak sekali manusia. Kenapa nggak dilawan dengan akal sehat? Nggak mungkin ini kan gitu. Makanya orang yang cerdas dalam Islam itu diapresiasi oleh Allah Ta'ala dengan sebutan ulul albab. Orang yang cerdas. Ya kan gitu, sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Tujuan kita bernegara dituangkan di situ. Salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa ada kalimat itu? Karena panitia 8 itu isinya 4 orang ulama, Bapak Ibu. Ada Kiai Haji Saleh, gitu ya. Ada Muhammad Nasir, ada Kahiyah Muzakir, ada Abdul Saifuddin kalau saya tidak salah kan begitu ya. Nah, kita Bapak Ibu ini ulama. Makanya kemudian dimasukkan di situ. Ya kan gitu. Di Undang-Undang Dasar luar biasa itu. Nilai Islam itu terasa banget kalau kita kemudian belajar Quran dan Sunnah. Umumnya apa? Fakir miskin dan anak yatim, anak terlantar dipelihara kan begitu ya oleh negara. Jadi kalau kemudian sudah lewat kampanyenya kan itu sudah ada kampanye kan gitu ya. Kasih makan gratis sudah harusnya awal-awal merdeka. Bukan sekarang. Gitu ya Bapak Ibu hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang saya mau dapat sampaikan, ya kan gitu ya. Kita kepingin bahagia aja. Ingat, saya garis bawahi kembali lagi, saya ulangi berkali-kali lagi ini. Selalu berniat yang baik. Mulakan hari dengan ihsanun niyah, niat yang baik. Belum kita melaksanakannya, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu hasanatan kamilatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berniat baik dan belum bisa melaksanakannya, dia dapat hasanatan kamilatan, satu pahala yang sempurna. Kalau dia bisa melaksanakannya, kata bahallahu, Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya minimal 10 sampai ila 700 dhi'fin ila dha'fin katsira. 10 sampai 700 sampai kelipatan yang terserah Allah. Nah ini ya Bapak Ibu, hamba Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulakan hidup kita dengan niat yang baik. Ya kan gitu. Saya mau balas dendam. Kenapa? Saya sudah kasih uang, kenapa saya nggak dipilih? Nggak usah. Ini ya Bapak Ibu ya, biar aja dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kemudian apa, itu yang saya sampaikan sama ibu-ibu di pengajian, mudah-mudahan Pak dia masih ingat. Kenapa kita beragama harus ikhlas? Kenapa Bu? Beragama ini harus ikhlas, kenapa? Ya karena ikhlas itu syarat diterimanya ibadah. Kalau nggak ikhlas, karena Allah nggak diterima. Betul. Itu bahasa fikih. Kalau bahasa saya ikhlas itu, kenapa Allah suruh kita ikhlas? Karena kalau nggak ikhlas, kita akan sakit hati. Kenapa?
manusia yang kita cintai bisa jadi suatu saat akan menjadi musuh kita. Lu dia lo saya tolong, ya kan gitu. Saya nggak kasih duit. Ustaz Fahrul semuanya cobloskan gitu, saya sampaikan sama temannya, begitu kemudian jadi senyum aja enggak kan gitu. Itu sudah rugi coblos, kemudian apa? Sakit hati, dapat 2 ruginya. Dia anteng-anteng aja kan gitu ya Bapak Ibu. Coba saya melakukan itu karena Allah. Dia mau menyapa, dia mau tidak, bukan urusan saya. Kenapa? Saya melakukan itu lillahi ta'ala. Udah tenang. Dia kemudian gak amanah dan tidak, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau tanya sama Ibu, pernah nggak sakit hati sama suami, Bu? 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 Bapak-bapak saya pernah nggak sakit hati sama istri? Nggak pernah. Allahu Akbar. Cair sudah es game saya, nah cair sudah, nah kan gitu, nah cair sudah, aduh. Ya kan gitu ya. Pernah nggak kita kecewa sakit hati dengan anak? Anak pernah nggak kecewa kita sebagai anak kepada orang tua kita? Pernah nggak? Pernah pasti. Sebabnya apa? Sebabnya kita tidak ikhlas, makanya kita sakit hati. Coba kalau kita ikhlas, orang mau baik sama kita mau jahat, saya lillah karena Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya ini berbuat baik, berbagi, mencintai lillahi ta'ala. Mau dibalas syukur, nggak dibalas nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Lillahi ta'ala. Ya Bu ya, sudah 24 jam apa namanya melayani suami, bilang terima kasih aja enggak. Apalagi dikasih duit. Gimana Bu rasanya Bu? Sakitnya tuh di sini kata orang dulu kan gitu ya. Sudah siapa Bu? Tenaga sudah habis, cari perhatian nggak diperhatikan, mau minta duit nggak dikasih, itu sudah rugi. Dzalika huwal khusranul mubin. Celaka, rugi dunia dan akhirat. Ya, coba kalau kita ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah. Karena Allah saya la nuridu minkum jazaan wala syukura. Enggak perlu dibalas, enggak perlu diucapkan terima kasih. Aman, saya tenang hidup kita. Jadi siapa orang yang paling menderita? Yang kepengin dibalas, yang kepengin dibalas kebaikannya. Gitu ya. Kalau saya ngasih duit, ibu juga ngasih duit sama saya. Kan gitu ya. Ketika kemudian ada yang di kampung itu ya, satu orang kemudian kawinan kita kasih 1 kuintal beras, ketika kita kawin dia nggak ngasih, kita sakit hati kan? Rugi kita. Tahu begitu saya nggak ngasih beras kemarin, sudah nggak dapat pahala berasnya yang kemarin, kemudian dapat dosa. Dzalika huwal khusranul mubin. Jadi kenapa kita wajib ikhlas? Supaya kita nggak sakit hati. Karena cuma Allah yang nggak pernah buat kita sakit hati. Dan cuma Allah yang nggak pernah ingkar janji kan? Suami pernah ingkar janji nggak Bu? Bu? Pernah. Hah? Pernah. Pernah atau sering? Hah? Sering. Nah, kalau untuk bapak-bapak pernah nggak kemudian apa sebaliknya? Takut. Ya kan kita bahagia lah kan begitu ya Bapak Ibu. Jadi manusia itu penuh dengan yang namanya kekurangan. Tapi ketika kemudian amal kita lillah karena Allah Subhanahu wa taala, kita jadi bahagia. Gitu ya. Seperti Nabi kemudian sallallahu alaihi wasallam gitu ya, kepingin kemudian apa? Makan di rumahnya karena nggak puasa. Aisyah bilang apa? Ya Bang, kita nggak punya apa-apa kecuali air minum. Nabi tidak mengatakan apa, tega banget kamu Aisyah, saya sudah kemarin puasa, masa hari ini puasa lagi kan begitu. Ya, Nabi mengatakan apa, nggak apa-apa hari ini saya puasa kan begitu. Menyenangkan istri itu di dalam Islam pahalanya paling tinggi. Jadi memang betul kuncinya istri untuk masuk surga taat kepada suami. Tapi Nabi mengatakan mulianya seorang suami adalah yang memuliakan istrinya. Kalau dia tidak memuliakan, maka apa? Loh ini kenapa ini? Maka dia bukan orang yang mulia. Ternyata Pak Rudi memuliakan tetangganya. Bahkan gitu ya. Bukan istrinya, dia bukan orang yang mulia. Orang yang mulia adalah yang memuliakan istrinya. Memang betul kunci masuk surganya istri di suami. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum li ahlikum wa ana khiyarukum li ahli. Semulia-mulianya suami adalah yang paling memuliakan istrinya, dan aku adalah orang yang paling memuliakan istri. Jadi seimbang. Kalau enggak hak dan kewajiban ditunaikan bahaya ya Dek. Mau masuk surga enggak? Takut kan kita? Bilang kan, Bang, Abang kepingin mulia enggak? Nah gitu. Ya kan gitu ya. Ya, jadi Islam itu seperti itu, hak dan kewajiban seimbang. Saya kira ini mungkin kita sama-sama berdoa ya menjelang zuhur ini sudah kan gitu ya.
nggak apa-apa, saya sudah sampaikan tadi sama panitia tadi malam kan gitu. Saya kepingin kita bahagia aja kan gitu, kultumnya yang ringan-ringan saja yang seperti ini kan gitu. Jangan sampai hati kita ya Bapak Ibu. Ingat nih, ini Al-Quran bima kasabat qulubukum. Ada lintasan kepingin maksiat, itu dicatat sebagai maksiat. Ya. Tapi inginkan kebaikan dan itu tercatat sebagai hasanatan kamilatan, kebaikan yang sempurna. Yuk kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan negeri kita ini Bapak Ibu kan gitu ya, Allah takdirkan kemudian menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jadi kita sudah berikhtiar untuk memilih kan gitu. Ada atau tidak ada putaran kedua itu juga kendali kita Bapak Ibu. Gitu ya. Seperti itu. Tapi menisbatkan kemudian kepada seseorang negeri menjadi baik dan buruk dalam ilmu tauhid, ini namanya syirik. Karena yang bisa membuat baik dan buruk itu cuma Allah. Kalau nggak dia, rusak Indonesia. Nggak boleh dalam ilmu tauhid ini. Saya milih nomor 1, kan begitu ya. Tapi kemudian kalau Allah menakdirkan, nah ini jawaban juga ya. Sering di sosmed kemudian ini kan takdir Allah. Oke. Jadi kalau kita buka kitab tauhid itu Bapak Ibu, ada yang namanya iznullah. Iznullah, izinnya Allah. Ada yang namanya ridollah, ridhonya Allah. Kalau ridhonya Allah, itu pasti semua aktivitasnya baik. Tapi kalau iznullah, atas izin Allah, bisa yang baik, bisa yang buruk. Seperti contoh umpamanya, sihir bisa terjadi tidak? Bisa atas izin Allah. Terjadi nggak sihir Bapak Ibu? Terjadi, diabadikan dalam Al-Quran. Ridho nggak Allah? Tidak ridho. Jadi kalau dikatakan kamu menolak takdir Allah, bukan. Takdir itu kita wajib masuk dalam rukun iman. Tapi kita harus tahu apakah ini ridho Allah atau iznullah. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semakin cair ini kan gitu. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami semua yang hadir di majelis ini. Begitu juga dengan kedua orang tua kami ya Allah. Kalau mereka sudah ada yang wafat ya Allah, lapangkan liang lahat kubur orang tua kami ya Allah. Jadikan kubur liang lahat orang tua kami ya Allah taman surgamu ya Allah, taman surgamu. Jangan kau jadikan liang lahat kubur orang tua kami ya Allah lubang neraka jahanam. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, anak cucu keturunan kami ya Allah generasi qurrata a'yun, yang bangga kami memandangnya di dunia ya Allah, yang senantiasa memberikan doa ketika suatu saat kami nanti akan wafat ya Allah, yang memberikan syafaat di hari kiamat nanti ya Allah, mengangkat derajat kami ke jannatul firdaus adalah anak cucu keturunan kami ya Allah, dan jadikan kami semua ya Allah pemimpin bagi orang yang bertakwa. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kalau suatu saat nanti kami akan wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, sedang bersimpuh sujud di depan Baitullah, sedang bersimpuh sujud ya Allah di raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami wafat dalam keadaan sedang membaca firman-Mu ya Allah, sedang berzikir padamu ya Allah, sedang berteman ya Allah, bukan sedang bermusuh-musuhan. Jauhkan kami ya Allah wafat dalam keadaan su'ul khatimah, ketika kami masih bermusuh-musuhan, ketika kami kemudian bermusuhan dengan mertua kami, menantu kami, ipar kami, sepupu kami, keponakan kami, tetangga kami ya Allah. Tidak ya Allah, jangan sampai kau wafatkan kami dalam keadaan masih suka melakukan kemaksiatan ya Allah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Ya Allah, persatukan hati kami ya Allah. Tunjuki kami jalan-jalan keselamatan menuju surga-Mu ya Allah. Jauhkan kami dari kegelapan kekufuran, hantarkan kami kepada cahaya keimanan. Wahai Allah yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Maha Perkasa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اليهود والمشركين اللهم انصر الإخوان المجاهدين المستضعفين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان يا عزيز يا قهار ya Rabbal Alamin. Ya Allah, saudara kami yang sedang berjuang di Palestina ya Allah, yang wafat di antara mereka ya Allah, catat sebagai syuhada ya Allah, orang yang mati syahid, yang cacat permanen maupun yang tidak ya Allah, kuatkan mereka kembali ya Allah untuk senantiasa membela kiblat kaum muslimin yang pertama. Dan bagi yang masih hidup ya Allah, berikan kekuatan untuk senantiasa mempertahankan kiblat kaum muslimin yang pertama ya Allah. Sedangkan kami di sini ya Allah cuma bisa memberikan doa, donasi, kemudian motivasi ya Allah di dalam tulisan-tulisan kami di media sosial. Itu yang mereka inginkan kepada kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadanallahu ikum jema'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Farul yang sudah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang dari beliau sampaikan tadi dapat kita ambil mutiara hikmahnya sebagai tambahan ilmu kita, sakofa Islamiyah kita dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana ini. Insyaallah, apalagi yang beliau sampaikan adalah masalah ikhlas yang sebenarnya gampang untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Begitu Bang Rusin ya. Jadi ikhlaskan aja Bang. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk taklim berikutnya insyaallah nanti akan diinformasikan oleh panitia. Selanjutnya mari kita tutup. Baik, kita tutup taklim kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau tanya boleh secara pribadi nanti di hotline di bawah ini ya. Silakan. Ustaz Farul 24 jam siap. Ya.